pasal yang ke-15. Saya percaya sudah sering untuk dibaca atau diceritakan, saudara ya, tentang perumpamaan anak yang terhilang. Ya, sudah biasa. Cuman hari ini Tuhan ingin bicara bukan untuk anak yang terhilang ini, saudara. Tetapi justru Tuhan ingin berbicara kepada anak satunya, yaitu anak sulungnya. Ya. Bapak itu punya dua anak, yang namanya anak bungsu dengan anak sulung. Ya. Yang banyak kali dibagikan itu justru yang bungsu, betul kan? Ya, karena semua terfokus pada dialah anak terhilang itu, ya, dialah anak hilang. Dan saya katakan banyak kali kita dengar firman Tuhan, tapi sebenarnya tak ngerti apa maksudnya anak hilang itu, ya kan? Seringkali kita hanya terfokus kasihan dia dan pelajarannya adalah sesudah itu dia bertobat dan dipulihkan, betul? Tapi seringkali kita tak sadar bahwa kita seringkali juga seperti dia. Nah, kalau satu pelajaran yang bagus di sini, yang untuk anak yang bungsu, ya, itu dikatakan begini, ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Betul? Ya. Saya mau tanya pada saudara, yang pertama adalah, yang diminta sama anak bungsu, ini haknya dia atau hak kakaknya? Hak dia sendiri kan, betul? Ya. Nah kalau memang dia minta haknya dia, kalau secara pikiran yang kita pikirkan saat ini, apa salahnya? Loh, betul kan? Loh, kalau dia minta haknya orang lain, itu salah. Loh, betul kan? Tapi kalau dia minta haknya dia, loh yang salahnya apa? Memang itu haknya dia kok. Bisa ngerti, saudara? Bisa menangkap? Coba dimengerti lagi. Loh ini yang dia minta di haknya dia, bukan haknya orang lain, bukan haknya kakaknya. Loh. Tapi kenapa kok sampai akhirnya cerita ini aja? Dalam arti akhirnya dia berantakan hidupnya, akhirnya dia jatuh, dia berdosa habis-habisan, tapi puji Tuhan dia balik lagi. Terus maknanya sebenarnya apa? Jujur, dalam kehidupan sehari-hari, saudara sering untuk seperti ini. Kita semua di sini sering seperti kedudukannya anak bungsu ini. Yaitu apa? Saudara minta hakmu, saudara minta haknya saya yang belum pada waktunya. Saudara paksa Tuhan, saudara pokoknya tidak mau ngerti, pokoknya harus terjadi apa yang kau inginkan. Dan jadi. Lu firman ngomong dapat kok. Berapa banyak orang di tempat ini juga seperti itu. Yang harusnya menunggu waktu Tuhan, tapi gak kuat menunggu waktu Tuhan. Terus merengek-rengek, terus minta, terus pokoknya berusaha supaya dapat. Dan firman Tuhan bilang, dapat. Tapi saya katakan, saudara dapat sesuatu yang kau inginkan, bukan dalam waktu Tuhan. Sesuatu yang tidak baik sudah mengintai dalam hidup. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sebenarnya ada waktu. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Bapa di surga. Dan kalau kita kecepatan, sebenarnya nggak baik. Kenapa? Karena Bapak lihat kalau kecepatan, karaktermu tidak mampu untuk menanggung apa yang kau punya. Nah kalau kau ambil sesuatu tidak pada waktu Tuhan,
Akhirnya engkau akan pakai, engkau akan nikmati itu semua baik berkat baik segala-galanya. Tapi sebenarnya engkau tidak akan pernah bisa menikmati dengan maksimal. Itu yang baik, yang jelek katanya seperti ini, hancur dan habis tidak menentu. Harusnya saudara mengerti bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan waktu yang terbaik itu adalah Tuhan yang punya. Ada satu cerita, ini kejadian sungguh. Ini kejadian sungguh kemarin siang-siang sharing, saya bagikan ini juga, saudara. Ada satu kejadian sungguh di kota lain, ya di kota lain, bukan di kota Jakarta, jadi nggak usah dicari orangnya. Jadi kalau dengan kesaksian itu nggak usah dicari orangnya, saudara. Ya. Jadi saya kasih tahu ini di kota lain supaya saudara nggak usah nyari. Dah ya, tinggalkan saja. Ini kesaksian. Tapi ini kejadian juga. Ibu ini punya anak beberapa laki-laki. Nggak tahu lupa saya 2 atau 3. Pokoknya dia punya anak laki-laki lah. Ya. Namanya keluarga punya laki-laki, nggak punya perempuan, minta perempuan. Ya, ini nggak tahu kenapa baru kesaksian di sini. Mungkin ada di sini yang minta anak laki. Ya terserah. Ini pikirkan kalau mau punya anak. Ya, tapi saya berdoa jangan sampai terjadi di dalam keluargamu ya. Tapi hari ini menjadi satu peringatan kalau kita minta itu sesuatu, kita sungguh-sungguh memaksa Tuhan, ada harga yang harus dibayar akibat itu. Ya, tidak gratis. Benar baik-baik. Singkat cerita, keluarga ini memohon sungguh-sungguh pakai cara apapun, pokoknya pengen anak perempuan. Dan apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian keluarlah seorang bayi perempuan. Sudah, wah senang semua. Komplitlah katanya keluarga ini. Ada laki, ada perempuan. Komplit, senang sekali, senang. Dan tidak terjadi apa-apa, tidak kelihatan apa-apa kejelekannya. Ya. Terus anak ini bertumbuh dan sampai pada remaja mulailah timbul masalah. Sudah tahu masalahnya apa? Anak ini ternyata punya dampak yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Sampai menginjak kepada masa dia pemudi, akhirnya maaf bicara, ini sungguh-sungguh terjadi, dia menjadi high class. Dan ini bukan mainan, ini bukan sesuatu kata-kata yang saya katakan sembarangan, tapi ini sungguh terjadi. Ini saya ceritakan karena sekarang sudah dipulihkan dan semua selesai. Dia menjadi seorang wanita panggilan kelas tinggi dan yang sangat menyakitkan hati daripada kedua orang tuanya. Suatu ketika terjadilah karena bapaknya ini seorang yang pejabat yang sangat terkenal di kotanya karena dia memimpin salah satu bank di kotanya pada waktu itu. Yang sangat menyakitkan hati daripada ayahnya dan ibunya adalah apa, saudara? Ternyata anaknya ini dipakai juga sama relasi ayahnya. Nah, ini kejadian sungguh. Sekarang kalau seperti itu, saudara salahkan siapa? Keluarga ini berdoa, keluarga ini berkata, kenapa ini semua terjadi? Bukankah apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik? Oh, ya, saudara. Dan pada waktu hamba Tuhan berdoa, hamba Tuhan ini mendapat, siapa yang suruh punya anak perempuan? Jawaban Tuhan seperti itu. Siapa yang minta anak perempuan? Pada waktu dikatakan seperti itu, bapak dan ibu ini nangis. Kenapa? Dia bertobat dengan sungguh. Dan dia bilang, betul, bukan salah Tuhan, salah kami yang minta. Menurut saya, sudah kejadiannya persis dengan kejadian yang kau baca. Minta sesuatu belum waktunya, dipaksakan, memaksa Tuhan jadi. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan kabulkan. Pasti kabulkan, karena firman yang sudah ada. Tapi Tuhan berkata, harga yang kau bayar, kau harus tanggung. Jangan pikir pada waktu itu terus Tuhan diam. Tidak. Tuhan mulai kerjakan sesuatu yang indah.
Tetap ibu ini berjuang tangisan demi tangisan setiap hari, setiap waktu dia berjuang menangis untuk anaknya. Dan akhirnya singkat cerita, beberapa tahun kemudian terjadilah pertobatan yang sungguh untuk anak ini. Dan sekarang sudah terpulihkan. Mereka sudah punya keluarga dan sudah terpulihkan. Tetapi jangka waktu untuk membayarnya ini loh saudara. Yang saya mau katakan pada saudara. Mampu enggak? Siap enggak? Untuk membayar. Seringkali kita ini egois. Kita kenal Tuhan cuma apa? Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yehova Jireh, Yehova Rafa. Tapi saya mau katakan demi nama Yesus hari ini, Tuhanmu itu Tuhan juga yang mendidik. Ya. Seorang yang mendidik yang benar, dia akan tahu harus dibuat apa dan harus diperlakukan seperti apa anak yang dididik. Anak itu dilus-lus terus, tapi harusnya karakter dia tidak seperti itu. Karena dielus-elus akhirnya juga bisa menjadi amburadul. Karena di dalam pendidikan, di dalam kasih, itu ada pelajaran. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan yang memukul, tapi Tuhan yang membebani. Amin, betul? Dan jangan saudara pikir bahwa, aduh gimana ya, nah aku nih kok dipukul terus, dibebatnya kapan? Jangan bilang gitu. Kita harus kenal siapa itu Bapak kita yang sesungguhnya. Jangan hanya sekedar engkau berkata, Bapakku gembala yang baik. Oh, gembala yang baik itu sangat luar biasa. Seringkali orang tidak ngerti apa yang namanya gembala yang baik. Nah, hari-hari ini saya sedang diteguhkan dan saya sedang belajar yang namanya domba. Banyak kali saya belajar. Maaf saudara, ternyata domba itulah binatang yang yang bodoh. Domba itu tidak binatang pintar, binatang bodoh, saudara. Kalau domba itu kalau dibawa kemana, ya, terus dilepas, tidak bisa pulang. Beda dengan kambing. Kambing pulang. Makanya banyak kambing daripada domba, saudara. Ya. Banyak keluarga-keluarga Kristen, tapi semua itu, maaf, banyak yang kambing daripada domba. Jadi kalau dia tersesat, itu bisa pulang. Itu kambing. Tapi coba lihat keluarga Kristen. Pergi, tersesat, amburadul. Pulang, itu bisa pulang. Makanya itu kambing. Saya katakan. Kalau domba nggak bisa, saudara. Kalau saudara bawa tempat, saudara tinggal, nggak bisa pulang. Ya. Makanya domba hanya bergantung erat pada gembala. Banyak orang Kristen nggak sadar itu. Banyak orang Kristen berkata, aku bisa, aku mampu. Akhirnya amburadul semuanya. Enggak kebetulan Tuhan kasih bahwa kita ini domba. Enggak kebetulan. Enggak hanya asal pilih binatang. Enggak. Tapi sifat domba itu hampir sama dengan sifat daripada anak-anak Tuhan. Sudah tahu kalau domba makan, kalau kekenyangan, enggak dipukul, enggak berhenti. Domba enggak berhenti. 12 terus makannya, saudara. Jadi kalau gembala yang mengerti, gembala yang baik, dia lihat dombanya, dia, oh sudah terlalu banyak makan. Dipukul itu domba, selesai berarti makan. Ayo digiring ke tempat minum. Kalau gembalanya tidur, dombanya makan itu bisa rumput seberapapun habis, saudara. Sama kan dengan saudara dan saya, jujur. Ya, kalau sudah dapat berkat, lupa semuanya, ya kan, betul. Pengennya dilalap semua, habis total, sampai tidak ada apa-apanya, total habis. Orang lain di sebelah nunggu kapan bagianku, nggak dikasih, ambil saja, habis sikat. Untung ya Tuhan kita itu enggak kehabisan berkat. Coba pikirkan, ibu-ibu ada bapak-bapak di tempat ini, coba pikirkan, dalam doamu itu berapa persen kau minta berkat? Ayo, bangun tidur melek, Tuhan berkati aku hari ini. Ya. Terus minta berkat terus kan? Atau sekarang sudah luar biasa, sudah dipulihkan, doanya saat ini memberkati daripada minta berkat.
Loh, kalau ibu-ibu di sini sudah mulai belajar untuk, ya tidak usah minta berkat. Sekarang kita mulai belajar memberkati saja daripada minta berkat. Itu udah bagus. Ada seorang hamba Tuhan saya ketemu. Kemarin lucu sekali hamba Tuhan ini. Lucu sekali. Saya katakan, ini baru saya ketemu hamba Tuhan yang antik seperti dia. Ya antiknya antik ini. Sebabnya dia bilang gini, saya kalau dapat berkat, saya tahu ini bukan untuk saya, tapi untuk dibagi. Saya bingung. Baru ketemu orang yang antiknya seperti itu. Satu ketika dia dapat berkat yang lumayan banyak menurut dia, dan dia katakan, pada waktu saya lihat itu, saya bilang, waduh kok banyak. Tapi saya tahu, kalau saya punya, itu berarti saya harus belajar untuk memberi. Akhirnya apa saudara? Dibagi semuanya. Tapi luar biasa. Dia bilang, saya tidak pernah kehabisan berkat. Selesai pelayanan, pulang, ada yang ngasih mobil. Dan itu tidak hanya sekali. STMK, kunci, BPKB. Lah ya aku ya bingung saudara, kenapa kok ke gereja bawa BPKB? Ya, saya juga bingung saudara. Tapi bisa kejadian seperti itu. Dan dia bilang, ya ini ya sudah saya pulang bawa mobil. Tapi saya pikir, kenapa kok sampai bisa seperti itu? Dan saya tanya sama Tuhan. Saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan, kok bisa seperti ini? Hamba Tuhan, kok anehnya nih? Tuhan bilang, dia adalah bisa menjadi bendaharaku. Maka aku berikan kepercayaan yang lebih besar, dan lebih besar. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan selalu luar biasa, ingat satu hal. Saudara ini bendahara Tuhan, bukan pemilik, tapi bendahara. Bendahara itu cuma ngurusi uangnya bosmu. Bosnya kita siapa? Jadi kalau Tuhan berkata, ambil, kasihkan. Nggak usah bingung-bingung. Jangan minta peneguhan 2-3 kali. Bisa ngerti ya? Jadi kalau saudara, ini tergantung motivasi hatilah. Kalau saudara dapat satu firman Tuhan, berikan. Aduh Tuhan, ini yang aku paling senang, ini yang paling aku suka. Berikan. Amin. Tapi maaf Tuhan, aku minta peneguhan. Itu biasanya saudara, peneguhan bolehlah. Kalau sekali, bolehlah. Tapi kalau sudah 2 kali, saya mau kasih tahu, itu berarti dirimu terikat dengan apa yang kau akan beri. Ya, saya pernah saksikan suatu kali, saya khotbah seperti ini, saudara. Yang lagi santai semuanya. Tuhan ngomong gini, copot jamu, kasihkan pada orang itu. Ini lagi khotbah loh, saudara. Tuhan langsung jelas ngomong, copot jamu, kasihkan pada dia. Nah, terus apa? Sudah itu aja. Jangan tanya lagi sama Tuhan. Terus apa lagi Tuhan? Iya, ya itu aja. Sudah cukup. 1 kali, 1 permintaan sudah cukup, saudara. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan, engkau bicara sama istriku. Karena istri saya ada di situ, saudara, pada waktu itu. Dan sebelum saya disuruh seperti itu, istriku itu sudah memuji jam saya itu. Jadi saya bilang, ini gak main-main loh Tuhan. Mau bicara sama istri. Tuhan bilang, oke. Singkat cerita, saya lepas jam itu dan saya kasihkan orang. Tapi saya lihat muka istri saya, tidak tegang, tidak bengong, tapi ketawa, saudara. Saya pikir, kok ini orang kok kenapa ketawa? Selesai kebaktian, saya tanya, kamu kok ketawa? Dia bilang, saya sudah tahu, sebelum kamu copot juga saya sudah tahu, itu jam harus dicopot, harus dikasihkan orang itu. Ya, sudah tahu. Di situ saya belajar. Kalau kita mau belajar untuk menjadi bendahara, ya jadi bendahara yang benar. Dalam arti apa? Dengar-dengaran dengan apa yang katakan bosmu. Jangan bosmu ngomong, terus engkau berkata, jangan Tuhan, jangan yang lain boleh. Itu namanya bukan bendahara, itu namanya pemilik. Nggak tahu nih kok menceng sedikit ke sini. Ya. Apa di sini ada orang-orang yang harusnya jadi bendahara tapi nggak bisa? Ya, masih terus berjuang. Berjuangnya apa? Mematikan mata duitan atau mata kebendaan itu. Ya, tak tahu. Padahal saya mau kasih sedikit. Ini sedikit ya. Sebelum masuk ke tempat yang Tuhan inginkan. Lebih lagi yang tadi kita akan menceng sedikit. Saya kasih tahu di sini. Kalau Tuhan menginginkan untuk kita melepas sesuatu, dengar baik-baik. Sebenarnya di balik itu semua, Tuhan ingin memberkati kita
lipat kali ganda dengan apa yang kau ambil. Bisa menangkap pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi kalau engkau disuruh berkorban, misalnya 1 juta, sebenarnya Tuhan sudah punya planning di belakangmu, 10 juta itu untuk engkau. Tetapi nunggu apa yang kau harus lakukan dan apa yang akan kau lakukan. Dan kau berkata, Tuhan, aku lepaskan. Detik itu, dia akan lepaskan juga yang 10 di belakang. Tapi kalau engkau berkata, jangan Tuhan, tunggu, dia akan siap juga yang di belakang. Mengertilah, itu cara dan prinsip surga. Tapi jangan tahu ini terus gini, nggak ada firman, nggak ada apa-apa, sikat saja. Loh, nah itu namanya tidak bijaksana. Saya tadi katakan ada suara Tuhan dulu, ada rema dulu, lakukan dengan ketaatan dan setia. Betul, saudara. Kemarin saya di kamar dengan saudara saya ini, saya ngobrol dan dia satu kesaksian, dia berkata, ada satu orang, ya, pada waktu itu dia cuma punya uang hanya beberapa ratus ribu mungkin, atau beberapa, ya sedikit sekali. Dan itu uang terakhir. Dan saudara tahu, ada hamba Tuhan nyata, dia tergerak. Kenapa? Dia berani untuk mati. Dalam arti apa? Dia ambil semua uang itu dan dia kasihkan berhamba Tuhan itu. Tapi detik dia kasih itu, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Yang namanya perusahaan ini, yang namanya klien, susah nyari klien, dia gampang sekali. Sampai akhirnya dapat satu penghargaan dalam perusahaan ini. Karena apa? Itu orang antik. Dalam arti apa? Bonusnya saja sampai ratusan juta. Bonusnya saja. Belum segala-galanya. Saudara, kenapa? Titik pertamanya itu. Dia bisa menjadi bendahara yang benar. Oke? Ya, sekali lagi saya kembali kepada domba tadi. Jadi jangan jadi domba yang seperti itu. Tapi jadilah domba yang dengar-dengaran dan jadilah domba yang peka dengan apa yang gembala kerjakan dalam hidup. Kenapa sih? Kok domba itu harus diperhatikan dengan 24 jam? Makanya firman Tuhan bilang, aku tidak pernah tertidur, penjagamu tidak pernah terlelap dan tertidur. Betul? Karena domba itu harus diperhatikan 24 jam. Domba itu kalau kebanyakan makan, suatu ketika dia bermain-main dengan domba lain, dia paling senang itu adu kepala, saudara. Jadi domba dengan domba itu kalau mainan itu adu kepala. Tidak tahu gimana modelnya karena saya juga tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya seorang rekor domba. Tapi menurut cerita itu, kalau dia main, itu adu kepala gitu. Nah, kalau dia kekenyangan, dia akan jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, kalau sampai kenyang, kebablasan makannya, nggak bisa berdiri. Nah, kalau sampai dia nggak bisa berdiri, dalam waktu 2 jam atau 3 jam saja, domba itu akan mati. Mati apa? Mati stres dan mati secara biologis. Makanya, seorang gembala yang baik, sepertinya kejam. Lagi makan enak-enak, dipukul. Dah, selesai. Kok kecil dia? Belum puas makan. Tapi itu untuk kebaikan semuanya. Amin. Saudara juga begitu dengan Tuhan. Saudara sedang menikmati segala sesuatu mungkin. Lagi dalam keadaan nyaman. Tuhan bikin satu masalah datang. Sadar. Artinya apa? Engkau harus keluar dari kenyamanan itu. Nah, saya belajar. Seseorang anak Tuhan yang sudah masuk dalam kenyamanan. Dan dia tidak mau lagi melatih diri untuk mencari Tuhan yang benar, maka dia akan hancur dalam kenyamanan itu. Ini bukan waktunya untuk dia, tapi semuanya harus berjalan. Tetap cari Tuhan, kenali Tuhan, dan cari seperti apa sifat sesungguhnya dia. Kenali lebih dalam, dan lebih dalam. Makanya kalau pelajaran tentang bungsu ini ada tambahan, yaitu ini, saudara. Jangan meminta atau jangan meminta dengan paksa sebelum waktu. Sebenarnya kalau sudah mengerti, sudah hidup itu enak. Pengkhotbah berkata, hidup kita ini sederhana dan biasa.
tetapi kitalah yang membuat rumit dan berbelit-belit. Pernah baca ayatnya? Tidak pernah. Makanya baca Alkitab di rumah. Di dalam pengkhotbah dikatakan begitu. Manusia diciptakan biasa dan sederhana, tetapi dialah yang membuat rumit dan berbelit-belit. Kenapa? Yaitu ada jalan tol enak-enak, ngambil jalan yang belok-belok, yang supaya jangan ngantuk. Ruginya sendiri. Ya, oke. Kita mau bahas adalah perkara anak yang sulung. Ya, oke. Kita akan baca ayat yang ke-25. Mulai. Saya akan baca, saudara simak. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, apa arti semuanya itu? Persis dengan saudara dan saya yang sedang pelayanan, sedang sibuk dengan segala-galanya. Tapi pada waktu kita mungkin di jalan atau kita sedang di rumah, kita mendengar, kita melihat, kok ada orang yang amburadul tapi kok diberkati Tuhan. Nanti ceritanya begitu. Coba ayo kita baca lagi terus ya. Lalu yang menyesal seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Berapa kali dalam hidup saudara juga seperti anak sulung yang kalau orang lain diberkati saudara tidak senang. Orang lain diberkati yang rasanya lebih tidak rohani, tapi kok rasanya kok berkatnya kok melimpah. Yang aku kegiat ke gereja, yang aku rasanya begini, tapi kok rasanya tidak diberkati dengan seperti mereka. Apa bedanya saudara dengan anak sulung? Sama. Hari ini kita harus bertobat. Jatah manusia itu beda-beda. Ya. Tidak ada yang sama, jatahnya beda-beda. Tapi saudara harus tahu, kalau memang itu jatahmu, tidak akan lari kemana-mana. Mau ditutup sama orang pun. Saya kenal dengan satu orang, anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Baru-barusan ini, dia bilang sama saya gini, aduh luar biasa. Saya tanya pada dia apa yang luar biasa, dia berkata, saya baru sadar. Bertahun-tahun saya ikut Tuhan, saya tidak sadar bahwa saya itu sebenarnya punya karunia ini. Nah, karunianya apa? Ini yang ditanyakan. Saya tanya pada dia, sebenarnya kamu gimana sih? Coba cerita. Dia bilang, pertama kali aku jadi orang Kristen, pertama kali aku masuk kenal Tuhan, dan mulai mencari siapa itu Tuhan sesungguhnya, aku ini terus protes sama Tuhan. Loh, protesnya apa? Kenapa kok aku begini? Kok tidak diberkati seperti orang-orang lain? Kenapa yang aku saat ini nikmati, kenapa tidak datang dari tanganku sendiri? Tapi dia bilang, tapi memang aku ini orang yang menikmati, ya. Tapi enggak dari tanganku sendiri. Oh, gitu. Terus saya tanya lagi, terus maksudmu dengan sekarang bagaimana? Dia bilang, sekarang aku sadar bahwa tiap manusia itu berbeda. Memang ada yang harus berusaha dan menikmati, tapi aku ini enak. Aku ini punya karunia menikmati tanpa harus usaha. Loh, saudara mungkin kalau dengar ini, saudara agak bingung, saudara. Ya. Tapi saudara tahu yang punya karunia ini stres loh, saudara. Dulu dia bilang, saya stres. Kenapa? Dia bilang gini, aneh. Saya ini punya karunia menikmati. Orang tuh aneh tuh, saudara. Ada yang beli mobil baru, bagus, build up, ditaruh di tempatnya dia untuk dia pakai. Loh kan aneh sih, saudara. Kita masuk di akal kan, saudara. Sampai dia bilang gini, ini apa, Pak? Enggak, saya beli, tapi saya nggak tahu ya. Nggak berani tak kasih tahu nyonya aku. Jadi apa? Tak taruh di kamu saja lah. Kamu pakai saja lah, kamu menikmati. Terus bensinnya bagaimana? Saya kan ini banyak ini, bensinnya harus mahal. Yang masalah, tiap bulan saya kasih uang bensin. Loh, sampai begitu kan, saudara. Terus dia bilang, pajaknya bagaimana? Ya itu kan uang, itu kan mobil saya. Ya saya yang bayar pajak. Loh, antik kan? Itu yang satu, saudara, begitu.
Yang lain banyak sekali yang seperti itu dalam hidup dia. Dan dia berkata, saya baru sadar tahun ini bahwa Tuhan itu memberikan saya karunia menikmati, tidak usah-usah. Dulu komplain terus sama Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata gini, aku rasanya tidak bisa bangga dong. Itu kan bukan punyaku. Tapi setelah dia mengerti, Tuhan ciptakan dia seperti itu. Dia sekarang bisa mengucap syukur. Ada baiknya. Untuk saudara mungkin di tempat ini ada yang punya karunia itu. Tetapi terus komplain dengan Tuhan. Kenapa harus begitu? Udah nikmati aja. Sukacita. Ya, enak saudara. Pokoknya hidup dengan Tuhan itu enak. Ya. Di sini anak yang sulung, lihat. Kelemahan anak sulung adalah apa? Berapa banyak orang di tempat ini tidak menikmati karya Yesus? Dan selalu iri, selalu protes, selalu cemburu kalau orang lain diberkati dan berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah berbuat baik, semua tidak aku lakukan, dosa aku sudah singkirkan, kenapa aku tidak diberkati? Orang itu diberkati. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, salah siapa sebenarnya? Salah kita, karena kita tidak mengerti sebenarnya hak kita itu sebagai anak Tuhan seperti apa. Dan kita pikir, kita harus pelayanan, kita harus berbuat ini, dan kita minta dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Berkat yang Tuhan limpahkan. Kalau saudara seperti itu, dengar baik-baik, saudara adalah sebagai upahan. Saudara bukan upahan. Kita harus masuk dalam satu kategori anak. Anak itu apa? Ya yang dimiliki bapaknya, ya dimiliki kita sebagai anak. Jadi kalau orang lain dirasain lebih diberkati, nggak usah pusing, nggak usah iri. Kenapa? Karena kita juga punya, bapak kita punya, kita juga punya. Cuman di tempat lain, di sisi lain kita belajar. Kalau bapak kita itu punya schedule, bapak kita punya waktu. Dan kalau kita kecepatan meminta yang bukan waktu kita, bukan saat kita, bukan hak kita, itu akan berantakan. Karena apa yang direncanakan Bapa di surga terhadap diri kita, itu yang bisa mengerti Ibu? Saya rasa kok mungkin terlalu cepat saya ngomong, tapi coba dimengerti. Ini sungguh-sungguh satu pelajaran yang saya dapat dan saya katakan benar ya Tuhan. Berkali-kali saya jujur pada waktu itu, saya cemburu, saya iri dengan orang lain yang rasanya tidak rohani, tapi kenapa Engkau memberkatinya secara luar biasa. Makanya Tuhan sendiri berkata pada saya, orang baik belum tentu benar, tapi orang yang benar selalu baik. Dan saya katakan betul Tuhan. Terus Tuhan berkata yang kedua, orang baik susah masuk surga. Kenapa? Ini ayatnya dikatakan anak sulung itu berkata apa? Aku baik loh, aku segala-galanya, tapi kok enggak pernah Engkau memberikan berkat. Padahal berkat yang paling bagus, berkat yang paling luar biasa adalah berkat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi saudara dan saya tidak mengerti dengan benar apa makna daripada karya salib itu. Saya mau bagi salah satu saja, ya, beberapa saja. Yang pertama, Yesus di Taman Getsemani. Firman Tuhan dikatakan, ya itu di mana? Di Lukas pasal yang ke-24, 22. Yuk coba, Lukas 22. Lukas 22. Ada 7 titik darah dicurahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Terus ada 7 lagi perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Jadi semua itu 7 begitu saudara ya. Dan kita akan belajar sedikit saja, tidak usah semua. Salah satu titik pertama darah dicurahkan. Lukas 22 ayat yang ke-39 mulai. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini jelas kata-kata nubuatan. Jadi kalau saudara sedang dalam masalah, dalam apa? Banyak berdoa. Ya.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, dengan baik-baik, ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sudah bisa mengerti? Ini darah pertama yang dicurahkan Tuhan bagi kita. Kenapa kalau di sini katakan peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah? Karena begini ceritanya, kalau orang itu mengalami satu tekanan, stres, pikiran yang begitu berat, sampai sungguh-sungguh berat, maka pembuluh darah orang itu akan pecah dengan sendirinya. Dan kalau pembuluh darah itu pada pecah, dia akan mengeluarkan keringat bercampur darah. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Untuk apa Yesus mencurahkan darahnya bagi kita? Yang pertama adalah untuk supaya saudara bisa memberikan pikiran untuk Tuhan kuasai. Karena manusia sebenarnya itu dikuasai sama pikiran. Jelas, pikiranmu itu yang menguasai hidupmu. Jadi kalau pikiran kita ini kita berikan kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan merubah cara berpikirmu, hidupmu akan luar biasa di dalam Dia. Filipi 2 ayat yang ke-5. Coba buka Filipi 2 ayat yang ke-5. Nanti saudara akan mengerti bahwa ini yang dimaksud Tuhan. Kenapa Tuhan mencurahkan darahnya yang pertama untuk pikiran. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ngerti saudara? Ya? Jadi Tuhan tahu kalau saudara punya masalah dan saudara pikirkan dengan pikiranmu, tidak akan selesai masalah itu dengan baik. Tuhan korbankan darahnya untuk supaya ini. Di mana kita punya masalah, kita berikan pikiran kita kepada tangan Tuhan. Kita berikan supaya Tuhan beracara dalam hidup kita. Dan saudara akan lihat perbuatannya, cara berpikirnya, cara kita keluar dari masalah. Itu semua tidak masuk di akal. Tapi itu terjadi kalau kita taati dan lakukan. Ada seorang hamba Tuhan, ya, kemarin teman saya berkata, ada seorang hamba Tuhan berkata, ikut Tuhan itu mustahil atau mujizat. Bisa mengerti jalan Tuhan itu juga mujizat. Loh, itu betul. Karena apa? Hidup kita harusnya punya tema hidup dalam mujizat. Yesus ini manusia tulen. Pada waktu dalam dunia, lihat, pada waktu dia menghadapi satu tantangan yang besar, yang sungguh-sungguh berat, dia sangat ketakutan. Jadi, kalau saudara mengalami masalah dan ketakutan, biasa Tuhanmu juga mengalami. Tetapi Tuhanmu sudah menangkan ini semua. Harusnya kita bukan lagi mengalami seperti Tuhan alami, tapi kita harusnya tinggal meletakkan kepercayaan kita, meletakkan segala-galanya ke dalam tangan Dia. Dia yang akan beracara untuk kita. Bukan dengan cara saudara untuk memenangkan untuk segala sesuatu. Kenapa kalau saat ini kita harus berusaha pakai kekuatan sendiri? Kuncinya karena saudara tidak mengerti karya sawit dengan benar. Persis kehidupannya seperti anak sulung yang terus komplain, terus protes. Padahal aku sudah buat baik, aku sudah pelayanan untuk Tuhan, tapi engkau tidak pernah memberkati aku seperti orang itu diberkati.
Berarti engkau masih hidup dengan apa? Dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Padahal firman Tuhan bilang, yang terutama itu bukan yang kelihatan, justru yang nggak kelihatan itu yang diurusi. Apa itu yang nggak kelihatan? Surga itu jaminan yang luar biasa. Kemarin ibu-ibu kumpul terus tanya, terus buat apa Pak kalau orang yang di sebelahnya Tuhan Yesus yang waktu disalib itu langsung bertobat masuk surga. Lah terus buat apa sekarang kita ini kok susah-susah? Istilahnya ya cari Tuhan, ikut Tuhan. Kalau yang enak-enak berbuat amburadul, pokoknya sebelum mati tolong Tuhan ampuni aku, amin, masuk surga. Loh, ini satu pertanyaan yang bagus. Sekarang saya tegak tanya sama ibu-ibu, kalau ibu tanya begitu terus ibu jawab apa? Ayo, saya mau kasih tahu. Yang di sebelahnya Tuhan yang selamat itu memang masuk surga, tapi maaf, cuma sekedar masuk, nggak punya apa-apa. Jadi orang yang mungkin paling ya kalau bahasa kita miskinnya sampai 0. Karena apa? Cuman punya 1 tiket doang. Tempat duduk saja nggak punya mungkin. Nah, istilahnya begitu, saudara. Nah, saudara, ini saat ini masih hidup dan kenal Tuhan itu saat ini. Itu apa? Gunanya apa? Firman Tuhan kata urus yang nggak kelihatan. Kita ngumpulin harta di surga. Nggak lucu kan kalau yang namanya sudah berapa umur kekristenanmu? Oh, aku sudah 30 tahun. Aku sudah sejak lahir, sekarang udah umur 50-60 tahun. Nanti kalau ke surga nggak punya rumah, nggak punya kursi saja nggak punya. Itu kan kasihan sekali. Betul kan? Saya pernah dibawa ke surga sama Tuhan. Yang membuat saya kaget. Makanya saudara jangan minder kalau tidak melayani yang tampil seperti saya begini. Nggak usah minder. Tuhan nggak lihat yang tampil, saudara. Tapi Tuhan lihat bagianmu itu apa. Lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Ya, ada seorang ibu nggak bisa apa-apa, nyanyi C+. Nah, tahu ngerti kan maksudnya kan? Dikasih nada yang lebih rendah lagi, G-min. Kan bingung saudara. Dia nggak bisa nyanyi. Disuruh apa-apa nggak bisa. Tapi dia tahu talentanya apa. Dia talentanya masak. Apa? Dia pokoknya kemana-mana, dia lihat ada hamba Tuhan, dia kenal, dia masakkan hamba Tuhan itu. Loh, itu namanya talenta yang Tuhan berikan. Dan saya tahu itu ngumpulin berkat juga, ngumpulin harta di surga. Nah, makanya nggak usah takut perkara seperti ini. Wah, ini kalau dengan hujan begini langsung mungkin takut banjir nggak bisa pulang, saudara. Ya, karena tadi kan barusan ada kesaksian, takut tenang lah. Pokoknya semua bisa pulang. Kalau pulang dengan waktu yang tepat, mungkin enggak. Tenang saja. Saya juga harus pulang, saudara. Makanya tenang, nggak usah takut. Kalau saya bisa pulang, saudara juga bisa pulang. Tenang, dengarkan saja, senang, santai. Ya, lucu, saudara. Udah langsung datang. Ya, namanya barusan dengar kesaksian seperti itu, saudara. Ya, tenang saja, semua dapat tanda tangan. Surga, saudara. Ya, oke, kembali lagi ya. Jadi kita tidak usah takut, saudara. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita lakukan tugas apa yang Tuhan berikan, kita lakukan. Saya pernah dibawa ke surga dan saat itu saya tidak minder lagi dengan apa yang saya lakukan. Kenapa? Pada waktu saya diam, saya dibawa ke surga, Tuhan bilang, ayo kita ke surga. Dan saya kata, oke, dan saya masuk ke surga. Pada waktu saya masuk ke surga, saya lihat itu sungguh-sungguh, saudara. Rumah itu bagus-bagus, rumah itu luar biasa. Tetapi yang saya bingung adalah apa? Di situ tercantum nama-nama daripada yang terkenal. Ya, saya lihat namanya, waduh kok bagus-bagus, wah rumahnya ini luar biasa. Tetapi saya belum ngomong, nanti di surga itu begitu. Di surga itu tidak usah ngomong, Tuhan sudah tahu. Ya, jadi makanya dikatakan dalam firman, semua itu bagi suratan yang terbuka. Kenapa? Engkau punya perasaan apa, itu sudah tahu Tuhan. Jadi engkau tidak mesti gini, Tuhan, tidak usah gitu, sudah tahu. Jadi pada waktu saya belum melontarkan apa yang saya tanya, dia sudah tahu. Dia ngomong gitu, sudahlah, kamu tidak usah tanya, kamu ke sana saja, lihat rumahnya. Kenapa pertanyaan saya begini? Aduh Tuhan, hamba Tuhan itu kok punya rumah, kok bagus ya Tuhan? Memang jawab, tidak tahu, kamu belum tahu apa-apa. Coba lihat rumahnya.
Pada waktu saya dekat rumahnya, saya melongo dan lihat rumahnya, di situ saya kaget. Benar, saudara, nggak usah minder. Kenapa? Jarang yang punya perabot. Rumahnya itu kosong melompong. Bahkan ada satu, cuman rumah yang bagus hanya satu meja. Saya bukan ngomong ini dan saya mencela mereka. Bukan, karena mereka ini belum mati, saudara. Jadi mereka masih bisa berusaha dan mereka masih terus di Tuhan untuk memenuhi ini. Tapi saya pada waktu lihat itu, saya tentram. Hati saya tentram. Saya berkata, betul. Dan Tuhan juga bilang, lihat firman-Ku. Siapa yang sudah dapat berkat upah di dunia, dia tidak dapat upah di surga. Untuk jaga motivasi hati, tidak sombong, itu susah sekali. Sulit sekali. Jadi, saudara kalau tidak ambil, sudahlah sukacita saja. Itu lebih gampang jadinya. Betul nggak? Nggak ada kan KKR sukses, terus yang dijabat, yang dikatakan luar biasa pendoa. Nggak ada. Ayo kalau KKR sukses, apa yang dijabat? Sama Tuhannya. Minimal pemusiknya, wah luar biasa loh, ada Tuhan bisa datang. Pendoanya nggak pernah diwaro, saya pulang ya pulang, nggak pernah dikatakan apa-apa. Tapi sudah tahu mereka semua mengumpulkan harta di surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak tampil, nggak usah bingung, nggak usah seperti anak yang sulung. Sudah saat ini pelajari dengan sungguh apa karya Yesus di kayu salib itu. Dan itu adalah hakmu, hak saudara untuk ambil. Bukan hak hamba Tuhan saja. Hak kita semua ambil. Dan nikmati. Kalau rasanya kita minta, belum diberkati, belum dapat, ucap syukur. Karena apa? Berarti waktunya belum tepat. Saatnya belum tepat. Percayalah, kalau apa yang kau minta itu baik menurut pandangan Tuhan, pasti engkau akan dapatkan itu saja. Amin. Sudah tahu anak saya ini kesaksian yang sungguh-sungguh saya sendiri berkata luar biasa. Ya, anak saya ini gini. Satu ketika dia bilang, Pak, saya pengen ketemu Tuhan Yesus. Terus saya bilang, aduh, ini permintaan yang nggak bisa dikasih, saudara. Karena apa? Dia minta ketemu Tuhan Yesus. Karena apa? Dia dengan khotbah saya. Dia bilang gini, kalau Papa sudah sering depan muka dengan Tuhan Yesus, Papa sudah sering ngobrol dengan Tuhan Yesus, saya anaknya belum pernah. Padahal karunia saya dengan karunia dia hampir sama, saudara. Karena apa? Dia juga bisa melihat, penglihatan. Masa kecil dia sudah sering lihat. Bahkan dua-dua anak saya bisa punya karunia penglihatan. Yang paling kecil pun sudah bisa melihat. Kami keluarga ini hampir, saudara. Empat-empatnya, saya, istri saya, anak-anak semua bisa melihat. Jadi kalau kami melihat sesuatu yang tidak bagus, yaitu setan, kami tidak usah saling ngasih tahu, karena kami sama-sama tahu. Jadi langsung kami berdoa. Ya, itu memang dapat dari Tuhan. Jangan minta ditumpangi tangan untuk dapat itu. Jangan. Ya, sudah itu karunia, saudara. Nah, dia bilang gini, saya bisa lihat setan, tapi nggak bisa lihat Tuhan. Saya pengen lihat Tuhan. Saya bilang sama dia, kerinduanmu akan membuat tercapailah keinginanmu. Ayo, doa, rindukan ketemu Tuhan. Setiap kali dia mau tidur, saya bilang, ayo berdoa. Saya ingatkan, dia berdoa terus, ketemu, saudara. Dan dia bilang, kok enggak nemu ya, Papa, itu nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh sayang enggak, namanya juga anak kecil, saudara. Tuhan Yesus sayang enggak sih, Pak, sama kakak? Sayang. Saya bilang, ayo berdoa terus. Suatu ketika, dia ketemu dengan Tuhan. Dan itu benar, saudara. Saya pernah saksikan, karena saya pernah dapat satu pelajaran. Seseorang ketemu dengan Tuhan, maka apapun yang dia inginkan, itu pasti dia dapat. 95% itu pasti dapat apa yang dia inginkan. Karena Tuhan itu jawaban daripada segala-galanya. Dan itu betul, saudara. Itu betul.
Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, ya, itu di dalam satu doa bangsa, anak-anak kecil berdoa untuk bangsa, dia dijamah Tuhan, dia ketemu real yang namanya Tuhan Yesus, itu dia lihat pakai baju apa, mukanya kayak apa, datang kepada dia. Dia nangis, sungguh-sungguh nangis, dan dia katakan memang benar Tuhan itu luar biasa. Singkat cerita, dia sudah ketemu, dia ngomong sama saya, dan katakan, wah itu luar biasa. Ulang tahun kemarin, saudara tahu apa yang menjadi kerinduan dia dapatkan. Pada kerinduan dia itu nggak masuk di akal, saudara, sebenarnya nggak masuk di akal. Sungguh saya katakan nggak masuk di akal. Saya sampai begini, kalau tidak Tuhan itu tidak akan saya berikan. Kerinduannya apa, saudara tahu? Anak kecil loh, 8 tahun. Simple, tapi jangan saudara berkata, wah ini ekstrim. Tidak, saudara. Saya pun sebagai orang tua, saya tidak akan belikan kalau tidak Tuhan yang suruh. Saudara tahu kerinduannya apa? Sebuah mobil. Dipikir nyetir juga belum bisa. Tapi dia pengen. Dia cuma ngomong gini. Dia suatu ketika dia pergi ke mall, di situ ada undian mobil, dia ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku pengen mobil. Sudah begitu doang. Sudah tahu ulang tahun kemarin, saya belikan dia mobil. Yang kerinduannya dia dengan warna, tipe, sama. Saya sendiri bingung, saudara. Saya sendiri yang beliin bingung. Kenapa? Karena bisa dapat mobilnya warnanya yang sama. Pada waktu mobil itu sudah ada di rumah saya barusan diingatkan Tuhan, istri saya dengan saya. Istri saya ngomong gini, loh papa, ini mobil kan yang diminta sama dia kan? Beberapa bulan yang lalu kan? Saya bilang, oh iya. Jadi saya tuh dipaksa Tuhan untuk beli mobil itu, saudara. Saya tahu, anak kecil saja diurusi Tuhan, apalagi saudara. Amin. Saudara jangan dengar ini langsung gini, aduh kenapa itu anak dikasih? Aku sudah minta mobil bertahun-tahun nggak dikasih mobil. Loh, kalau sudah begitu, aduh barusan dikasih tahu, itu saudara jadi anak sulung lagi. Betul saudara? Sadar, setiap orang punya bagiannya masing-masing. Dan kalau memang itu belum terjadi, berarti ada dua sebab. Mungkin belum waktu Tuhan. Yang kedua, karena apa? Karena itu bukan kehendak Tuhan. Bisa jadi. Itu hanya keinginan dagingmu. Dan mungkin sudah bertanya, lah kenapa anaknya padanya kok bisa dikasih mobil? Pada anak-anak lain, hamba Tuhan lain yang membutuhkan kok nggak dikasih? Itu misteri surga. Jangan tanya saya. Jangan saudara tanya saya, karena saya juga bingung. Sebagai ayahnya, kok beliin dia padahal dia masih 8 tahun? Loh, saudara, tapi saya tahu itu semua Tuhan yang tahu. Saya tidak pernah pusing. Saya punya berkat. Saya tanya, Tuhan ini buat apa? Tuhan bilang, beliin mobil anakmu ini, warna ini. Oh, ya sudah. Saya masih berkata begini, oke Tuhan, aku beliin. Tapi aku minta mobilnya. Loh, jelas toh. Kalau saya dengar suara terus mobilnya tidak ada, itu berarti bukan Tuhan. Dan betul ada. Saya tahu, ya sudah saya beli. Saya tahu, saudara, seorang anak atau seorang dewasa pun kalau menyenangkan hati Tuhan itu luar biasa. Amin. Tergantung saudara saat ini. Saya tadi sebelum ke sini saya berkata, Tuhan, Engkau suruh saya belajar dan saya mengajar tentang anak sulung. Jujur, dalam hati seringkali saya pun masuk di dalam kategori anak sulung. Kenapa? Karena kita belum mengenal Tuhan secara utuh. Jelas di sini dikatakan. Coba baca lagi ya. Sebagai yang terakhir, baca lagi. Ya. Ayat 31 itu menjadi ayat pedoman. Coba baca. Kata ayahnya kepadanya. Dengar baik-baik. Ayah, figur ayah di sini adalah Bapak di surga. Ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bukankah janjinya Immanuel?
Tuhan beserta kita. Amin. Jelaskan janjinya. Tapi berapa orang di tempat ini yang tidak meresponi tentang Immanuel? Masih kemana-mana takut. Ada apa takut? Kenapa harus takut? Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak mesti takut. Ini saja kita sudah kadang-kadang tidak meresponi. Yang kedua, dikatakan, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini banyak kali jujur kita berkata, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Pada Tuhan bilang, kepunyaanmu, kepunyaanmu. Lagi, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Artinya apa? Mengucap syukur kalau orang lain bertobat. Kita seringkali tidak mengucap syukur, tapi jealous, cemburu, iri. Hari ini kita harus bertobat. Kalau kita sungguh-sungguh mau jadi anak yang berkenan di depan Dia, jangan seperti anak yang sulung. Sepertinya baik, layanan, tapi sebenarnya dia rugi karena dia tidak menikmati apa yang sudah disediakan oleh Bapaknya di surga. Amin, saudara. Kita harus belajar untuk menikmati itu semua. Amin, betul? Orang semuanya sudah tersedia di atas meja. Kita tinggal ambil kok. Kok susah-susah. Ada satu kejadian yang tadi ibu tadi kesaksian. Saya kemarin dulu dengar kesaksian lebih antik lagi. Ya. Lebih antiknya ini terjadi di daerah Cipinang. Beberapa waktu yang lampau, yang sudah lampau, itu Cipinang pernah banjir. Ya, sampai, nah ini ibu pasti tahu karena ibunya di sana. Ya, jadi pernah ini terjadi sungguh-sungguh semeter lebih. Dan sudah tahu, dia juga dibangunkan tepat jam berapa gitu. Udah mulai hujan. Dan pada waktu itu dia berdoa, Tuhan bilang gini, lihat ke jendela. Lu ada doa kok disuruh lihat ke jendela. Tapi doa lagi, Tuhan ngomong, lihat jendela. Dan pada waktu dia lihat jendela, itu banjir mulai naik airnya. Nah, pada waktu dia lihat mulai naik, ini bedanya di sini. Ya, tapi semua itu beda, Bu. Ibu juga bagus. Ini antik memang Ibu ini. Ini pas kejadian. Ini dia naik, itu air naik. Nah, itu dia antik. Dia tengking, saudara. Air itu. Jadi pada waktu sudah sampai di tehol dia langsung berkata, berhenti dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Berhentilah air itu. Yang lebih antik lagi, maaf, sebelahnya ini depannya ada hanya, saudara. Itu rumahnya tenggelam. Sebelahnya juga tenggelam. Tapi rumah ini tidak dimasuki air setetes pun. Besok paginya dia dipanggil sama semua orang. Ibu punya perewangan apa? Ya antik toh saudara, benar nggak? Sebelahnya tenggelam, dia nggak. Tepat 1 senti sebelum tehol dia. Dan dia cuma berkata, aku punya Yesus. Tapi sama, dibangunkan langsung berdoa. Jadi kalau dibangunkan jangan memang benar roh penurut daging lemah tidur. Wah repot saudara. Nanti nggak jadi apa-apa. Ya kan? Makanya kalau dibangunkan, ayo. Kita punya kuasa, kita punya segala-galanya sudah tersedia di atas meja. Tinggal kau ambil. Hakmu kok. Jangan jadi upahan. Upah kita terjamin di surga. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Tidak ada sesuatu pun yang kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pada waktu mereka melakukan firman Tuhan, maka Engkau menyatakan diri lebih lagi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba tidak bisa apa-apa. Dan hamba percaya Engkau punya bagian dan tugas yang sudah Engkau limpahkan untuk kami semua di tempat ini mengerjakannya. Ajar kami mengerti bagian tugas kami, supaya kami didapati
setia, dan taat. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar untuk jadi anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Bapak. Bicara nama Yesus Tuhan, nama Yesus. Ibu jemaah Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah berkata kenapa dan kenapa. Jangan pernah berkata kapan aku ditolong Tuhan. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur karena semua itu adalah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Jangan iri dengan orang yang diberkati. Jangan iri dengan orang yang sukses. Tapi belajarlah menikmati karya Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidupmu. Pengorbanan Dia di kayu salib cukup untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan padamu. Meteraikan semua yang Kau sudah katakan. Biarlah kami hidup bersama dengan Kau. Karena janji-Mu Immanuel itu berjalan dan hidup bersama dengan kami. Menjadi untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.